nama Tuhan, saudara, kami bersyukur karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami bisa berbakti dan memuji nama Tuhan. Mari kami mohon sidang bangkit berdiri, kami mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Sungguh hati kami limpah dengan syukur. Kami datang ke bait-Mu. Kami mau berikan hati kami, hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu ya Bapa. Kami melihat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk melayani Engkau. Haleluya. Amin.
kembali Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih-Mu Tuhan, atas berkat-Mu yang boleh kami terima dan boleh kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu ini Tuhan karena kemurahan Engkau dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan mempersembahkan persembahan kolektif kami Tuhan. Kiranya Engkau mengkuduskan setiap persembahan kami ini Tuhan. Engkau memberkati semua yang sudah mempersiapkan persembahan bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, persembahan ini Tuhan dapat bagi kemajuan bagi gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala doa dan ucapan syukur kami Tuhan hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, Kau
hadapan Kami. Sore hari ini Tuhan kami percaya, seberapa pujian penyembahan yang kami sudah naikkan di hadapan tahta Tuhan, itu boleh menjadi dupa yang harum. Naik ke hadirat Tuhan dan menyenangkan Engkau lebih lagi Tuhan. Sehingga Engkau berkenan untuk ada tengah-tengah kami, menenggelamkan kami dalam hadirat Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu. Pengurapan-Mu ada di tempat ini Tuhan, ada di ruangan tempat kami ibadah saat ini, bahkan ada di ruangan setiap hati dan pikiran kami masing-masing tidak terkecuali. Kami percaya Engkau sudah menyiapkan berkat yang kami boleh terima sore hari ini melalui pendengaran firman Tuhan sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau duduk diam dan ambil bagian yang terbaik mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Berbicaralah dan kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita Tuhan kasih kesempatan lagi untuk beribadah di minggu ini. Tuhan memberkati persekutuan kita. Amin. Bapak Ibu sehat diberkati Tuhan. Haleluya. Ya. Mari Bapak Ibu, kesempatan yang baik ini kita gunakan untuk kita renungkan firman Tuhan. 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasalnya yang kedua, kita akan membaca ayat yang ke-9. 1 Korintus pasalnya yang kedua, kita akan membaca ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, mari kita akan baca kebenaran ini bersama-sama ya. 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Amin. Mengasihi Tuhan, seberapa persen Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Tidak usah banter-banter, Bapak Ibu, Tuhan tahu berapa persen kita mengasihi Tuhan. Kadang-kadang kena ya loro boyok sidik gitu, kadang-kadang sudah aduh Gusti, rodok engko ya doane gitu ya. Terus kemudian Tuhan ini untuk mumet sidik, bacanya firman rodok kuwai. Kadang-kadang kan seperti itu ya. Tetapi Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan ini, mari ya ada satu hal yang harus, katakan harus ya, kita ngerti. Apa itu? Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan, Tuhan memberikan yang terbaik ketika engkau mengasihi Tuhan. Ketika engkau mengasihi Tuhan, apa yang tidak pernah terpikir dalam ingatan kita, tidak pernah kita dengar di dalam keseharian kita, timbul dari hati saja itu tidak pernah. Tapi firman Tuhan katakan, semua yang disediakan Allah untuk mereka. Dan biar kata mereka ini termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Termasuk kita ini. Yang dinyatakan sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan dan berkat besar Tuhan tersedia untuk kita. Bapak Ibu, firman Tuhan apa yang ditulis dalam 1 Korintus 2:9 ini itu dikutip oleh Paulus dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasal 64 ayat 4. Jadi ketika kita melihat apa yang tertulis seperti dinyatakan oleh Paulus, itu dikutip dari Yesaya 64 ayat 4. Demikian saya baca, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia, hanya Engkau, E-nya besar, hanya Bapa di surga, hanya Tuhan semesta alam ini yang berbuat demikian. Jadi kita patut percaya bahwa Bapa di surga itu punya berkat
untuk kita. Bapa di surga punya banyak hal perkara yang ajaib luar biasa untuk kita. Oleh sebab itu, ayo kuncinya satu. Mengasihi mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ketika ada sepasang remaja sedang dimabuk cinta, jatuh cinta, saling mengasihi, itu pasti pengennya ketemu terus. Betul? Betul? Rasanya nggak ketemu sehari aja 2 tahun rasanya begitu ya. Nah, gitu ya. Bapak Ibu pernah lah ngalami yang namanya jatuh cinta, itu pernah. Dan bagaimana perasaan itu, dak pun harus disuruh, dak pun harus dipeksa-peksa, dak pun harus istilahnya diperintahkan, muncul timbul, pengen ketemu, pengen bercengkrama, pengen membagi sesuatu. Demikian juga dengan kita, ayo ketika engkau mengasihi Tuhan, kau pengen rindu dekat terus dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan tahu loh, hanya orang-orang yang seperti itu layak terima berkat yang sudah tertulis ini. Luar biasa, sudah tertulis. Dinyatakan seperti ada tertulis. Yang tidak pernah kau pikir timbul dalam hati. Dengar juga dengan telinga. Tuhan sediakan untuk hidupmu dan hidupku. Amin Bapak Ibu. Ada beberapa contoh secara cepat saja kita akan lihat. Yang pertama, Abraham. Kita tahu Abraham itu dipanggil dari Ur Kasdim dengan satu janji. Keturunanmu akan banyak. Seperti bintang di langit, pasir di tepi laut. Banyak. Tapi apa terjadi ketika Abraham usia 100, Sarah usia 90 tahun, sama sekali belum punya anak. Kemudian Kejadian 17 ayat yang ke-16-19, nanti silakan baca, kita akan baca yang di slide saja. Ketika ada malaikat menyatakan kepada Abraham, besok tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Apa yang dia katakan dalam hati? Orang lain tidak dengar. Hatinya ngomong sesuatu. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, apa? Tidak. Bukan Ismail. Tidak. Tidak anak yang dilahirkan oleh Hagar. Tidak. Jelas. Tidak. Melainkan siapa? Istrimu, Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia siapa? Ishak. Ya enggak mungkin, betul. Abraham berkata, terbesit dalam pikirannya, ya enggak mungkin. Sudah 100 tahun, Sarah 90 tahun. Timbul dari hati, hasrat, nafsu, ya sudah mungkin, ya sudah enggak bisa. 100 tahun. Usia 25, usia 30, menikah, masih jreng Bapak Ibu, kuat-kuatnya, semuanya subur, pasti bisa mengandung terus kemudian melahirkan anak untuk istri, untuk wanita. Tetapi ini 100 tahun Abraham, Sarahnya 90 tahun. Gak mungkin, makanya dia berkata, mungkinkah. Tapi luar biasa, Abraham termasuk orang yang mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Disuruh keluar dari Ur Kasdim. Pergilah engkau dari negeri sanak saudaramu dan lain sebagainya. Abraham ikut, nurut, manut, taat kepada perintah Tuhan. Bukti mengasihi Tuhan. Ikuti perintah Tuhan. Dia kerjakan. Mengasihi Tuhan. Terjadilah. Seperti yang kita sama-sama tahu dan sudah baca. Sarah mengandung, terus kemudian melahirkan seorang anak laki-laki, terus Ishak lahir. Segala puji bagi Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Amin. Yang tidak dipikir oleh Abraham, nggak mungkin, memang nggak mungkin. Tapi Tuhan sediakan. Bukan perkara yang sukar bagi Tuhan. Gampang bagi Tuhan. Membuka lagi. Kemudian memberi kekuatan yang luar biasa baru
kepada 90 tahun yang namanya Sarah ini. Sehingga dia bisa melahirkan normal. Kalau zaman sekarang kan, biasanya ibu-ibu muda itu kan rotok manja. Manjanya gimana? Supaya dikenal, anaknya viral, golek tanggal yang cantik, bulannya cantik gitu ya. Terus kemudian tahunnya juga pas cantik. Dengan cara apa? Sesar. Gampang, gak sakit. Tiba-tiba lahir. Tapi kalau zaman dulu, belum ada profesor, belum ada dokter, rumah sakit bersalin, tingkat kelas tinggi, gak ada. Tuhan kasih kekuatan luar biasa kepada yang namanya Sarah. Ibu-ibu di sini pasti yang lahir normal, ngerasa nih gimana pas itu melahirkan. Coba bayangin, wanita 90 tahun, Sarah tetap hidup, Ishak juga tetap hidup. Kalau tidak kekuatan mujizat Tuhan luar biasa, tidak mungkin. Amin. Tuh. Kalau engkau mengasihi Tuhan, luar biasa berkat Tuhan. Abraham mengalami. Bapak di surga ingin memberkati kita semua. Ayo terus mengasihi Tuhan. Yang kedua, Rut. Coba kita baca dulu. Rut pasal yang pertama, ayatnya yang ke-19. Rut pasal 1. Ayat yang ke-19. Haleluya. Saya tunggu Rut itu perjanjian lama ya. Baca pasalnya 1, ayatnya yang ke-19. Saya baca untuk Bapak Ibu ya. Dan berjalanlah keduanya. Ada nominal di situ. Keduanya. Sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena siapa? Mereka. Mereka siapa? Yang berdua tadi. Dan perempuan-perempuan berkata, apa yang dikatakan? Naomikah itu? Kita tahu itu. Elimelek punya istri namanya Naomi. Elimelek Naomi punya anak namanya Mahlon dan Kilion, 2 anak laki-laki. Kemudian 2 anak laki-laki punya istri Orpa dan Rut. Wih, dalam masa kejayaannya mereka meninggalkan Betlehem menuju ke Moab. Masih jaya-jayanya. Jadi orang masyarakat sekitar tahu ketika dia keluar dari Betlehem membawa berapa kontainer peralatan, mungkin ya harta bendanya, mereka tahu. Hidup ini katanya seperti roda ya, kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Terjadilah Elimelek meninggal, Mahlon Kilion juga meninggal, tinggal Rut, Naomi dan si Orpa disuruh balik ke tempat bapak ibu Naomi, pulang mereka. Terjadilah seperti yang saya dan bapak ibu bisa baca. Di tengah kesengsaraan Naomi dan dia dengar di Betlehem itu sedang musim panen. Sudah, mereka berdua kembali lagi dari Moab menuju ke Betlehem. Setelah tiba di Betlehem, gempar seluruh kota. Kenapa kok gempar? Loh iya no, dulu pergi dari Betlehem, sugih melegedu, itu bahasanya ya, kaya raya. Nah, sekarang pulang lagi ke Betlehem, bukan semakin kaya, tapi hanya pakaian yang dibawa. Coba, logika berpikir secara manusiawi gitu ya. Sandaran mereka sudah tidak ada. Karena apa? Elimelek, bojone Rut, Mahlon juga sudah tidak ada. Laki-laki itu biasanya kan sandaran ya. Untuk ini, itu, berjuang, berusaha, dan sebagainya. Itu tidak ada lagi. Jadi mereka datang lagi ke Betlehem. Orang-orang Betlehem pada bingung. Waduh, Naomi kah itu? Naomi kah itu? Nah sekarang, orang pada nunjuk Naomi kah itu? Bagi seorang Naomi. Dan bagi seorang Rut. Minder tidak apa-apa.
pasti tertutup. Terbesit dalam pikirannya, apa yang dia dengar, apa yang ada dalam hatinya untuk jadi orang yang terpandang, tidak akan ada. Dan tidak ada lagi. Tetapi luar biasa. Allah Naomi yang juga diikuti oleh Rut. Allahmu, Allahku, katanya. Terus kemudian apa yang Naomi sembah, yaitu Tuhan juga yang disembah. Bukti mengasihi Tuhan. Ketemulah Rut dengan yang namanya Boas. Coba kita baca Rut pasal yang keempat. Rut pasal yang keempat. Kita harus tahu Boas ini laki-laki yang hebat menurut saya. Patut diteladani. Coba kita baca dari 8 ayatnya pasal 4 sampai 11a saja. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya. Dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, apa? Kamilah menjadi. Saya pikir ini Boas ini laki-laki yang hebat. Ketika Rut ngasak, ngambil satu demi satu bulir gandum yang jatuh untuk dia makan. Rut ini wanita yang cantik. Cantik. Lah Boas ini siapa? Boas itu orang kaya raya. Bos, punya ladang banyak. Biasanya ya orang-orang begitu ya ini tidak menghakimi. Punya duit, lah sudah. Iya caranya gitu ya. Seperti si Daud ketika dia ada di atas sotoh, kemudian lihat di bawah bojone Uria itu Betseba, langsung aja diambil, bos. Tapi ini baik. Rut ini dapat yang namanya Boas, dan Boas ini laki-laki yang baik. Dia tidak serta-merta dengan kekuasaannya, dengan harta bendanya, sembarangan saja. Dia harus yang namanya memflorkan. Supaya apa? Banyak orang menyaksikan bahwa apa? Yang dilakukan itu benar. Tidak ada tuntutan hukum kemudian hari. Jadi nanti yang belum menikah, ya cari laki-laki yang seperti Boas. Tidak asal ambil saja gitu ya, tidak asal menaruh hati kepada laki-laki seperti yang tidak selain Boas. Coba nanti baca, Rut pasal 1, 2, 3, 4. Pertemuan Rut dan Boas ini baik, apik sekali. Boas tidak laki-laki yang, bukan laki-laki yang tidak bertanggung jawab, dia sangat bertanggung jawab. Dia clearkan semua urusan baik secara hukum, baru dia memperistri Rut. Dan kita tahu dari pernikahan antara Rut dan Boas, kita baca ayat 18. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Baca yuk. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Itu bapak buyute Yakub. Yakub ini siapa? Istrinya Maria yang mengandung Terpikirkan tidak oleh Naomi bahwa dari Rut mantunya akan lahir juru selamat? Terpikirkan tidak? Enggak terpikirkan. Terbesit tidak dalam hatinya? Wah, sok keturunanku dadi wong. Gitu.
Enggak terpikirkan. Tapi itu Tuhan sediakan. Tuhan beri. Kenapa? Karena baik Naomi maupun Ruth mengasihi Tuhan. Amin. Mungkin saat ini keturunan kita kok biasa-biasa saja. Tetap mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Amin. Tetap cinta Tuhan Bapak Ibu. Meskipun badai datang silih berganti, aku tetap cinta Yesus selamanya. Rasanya tangeh lamun kita berpikir yang luar biasa sampai kemana enggak. Bisa jadi seperti Naomi, belas enggak terpikirkan. Mantunya dapat bojo lagi yang namanya Boas. Boas itu melahirkan, punya istri Ruth melahirkan namanya Obed. Obed itu bapak sopo? Isai. Lah Isai itu bapak sopo? Daud. Coba nanti baca silsilah dalam Matius. Silsilah Kristus. Kan ada Daud, di situ Yakub. Yakub siapa? Bojone Maria. Maria ini yang melahirkan Yesus. Tetap bagi Tuhan tidak ada yang perkara yang mustahil. Amin. Kita mungkin tidak berpikir neko-neko tentang keturunan, tentang masa depan anak, keluarga, dan sebagainya kita. Kita tetap berjalan seperti apa adanya. Tapi ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan sudah siapkan kejutan-kejutan hebat. Amin. Ada kejutan, ada surprise berkat dari Bapa di surga untuk kau yang mengasihi Tuhan. Sebab itu, ayo tambahkan lagi. Kita bangun bersama-sama cinta kita kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Cinta kita kepada Tuhan. Tingkatkan lagi. Dengan persekutuan kita di rumah, dengan persekutuan kita di tempat kerja mungkin. Tengah masyarakat di mana kita berada, tetap rumaketnya sama Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya Tuhan sediakan yang terbaik bagi hidupku dan hidupmu semuanya. Amin Bapak Ibu? Amin. Satu lagi contoh, secara singkat saja. Hana. Dalam 1 Samuel 1, 5-7, nanti juga dibaca ayat 19-20. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Coba baca yang saya tebeli merah. Tuhan telah menutup. Nanti cek Alkitab Bapak Ibu. Ini sama persis blok. Tuhan telah menutup kandungannya. Bukan lagi dokter, bukan lagi manusia dengan kehebatannya. Tuhan telah menutup kandungan Hana. Kira-kira kalau Tuhan sing mensegel, kecanggihan teknologi seperti apa yang bisa membuka? Tuhan yang punya hidup yang menutup. Ya mungkin ya Hana itu cuma tuh hari-harinya memang ya di Pulau Soro karo Penina, sehingga apa? Terjadilah dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Di ayat selanjutnya saya lompat ya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini firman Tuhan. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, baca yuk, aku telah memintanya daripada setan. Betul? Aku telah memintanya daripada dokter kandungan. Bukan. Dia memintanya dari itu. Memintanya dari Tuhan. Kenapa kok tidak dari yang lain? Kenapa kok disebut di situ Tuhan? Satu saja. Karena Hana mengasihi Tuhan. Kalau dia mengasihi yang lain, dia akan minta kepada yang lain. Karena dia mengasihi Tuhan, ya sudah. Meskipun Tuhan telah menutup kandungan itu, piye caranya buka Tuhan yang membuat hidup sudah mengunci, menyegel. Tetapi ketika dia Bapa di surga lihat ada orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan itu luar biasa hatinya. Amin Bapak Ibu, luar biasa hatinya. Dia berkati, dia buka lagi kandungan Hana, lahir Samuel.
Bagi Tuhan tetap tidak ada perkara yang susah. Amin. Gampang semua bagi Tuhan. Kuncinya ini, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Ayat terakhir kita, Yohanes 14:21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Baca yuk. Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepada. Dahsyat ini. Saya renungkan ini hebat. Ketika saya Samuel ini mengasihi Bapa, pribadi yang sempurna, Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengasihi saya. Ketika ada pribadi yang saling mengasihi, tidak akan pernah ngeprank. Tahu ya bahasa prank ya? Pak Bandono sama Ibu saling mengasihi. Kalau saling mengasihi tidak akan pernah ngeprank. Tiba-tiba pulang kerja gitu ya, dibawaannya satu bungkusan mie instan gitu. Dalamnya itu telur bosok, tomat bosok, tempe bosok, kabeh yang bosok. Sebagai wujud cintaku, tak prank bojoku gitu. Pasti ya kasih yang terbaik. Kalaupun tidak bawa uang, kita kasih senyuman terbaik kita. Gitu ya. Amin. Pasti kasih yang terbaik. Ketika sepasang suami istri ataupun yang sedang berpacaran gitu ya, pasti pengennya ngasih sesuatu yang terbaik. Imbal baliknya itu mesti terbaik. Dan sekarang kalau kita mengasihi Bapa, pribadi yang sempurna juga mengasihi kita sesuai dengan ayat ini. Coba, kalau kau melakukan perintah Tuhan, melakukannya, dia mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi Bapa, aku pun juga mengasihi dia. Kan ada Bapa mengasihi engkau, Yesus mengasihi engkau, pribadi Roh Kudus mengasihi engkau. Kan pribadi yang sempurna. Ketika pribadi yang sempurna mengasihi engkau, itu isinya enak toh. Amin. Isinya pasti enak toh. Tapi untuk bisa itu, apa yang harus kita kerjakan? Ayo lakukan. Mengasihi Tuhan. Jangan sampai tidak mengasihi Tuhan. Bangun setiap hari dalam tujuan kita. Mengasihi Tuhan. Amin. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Saya undang bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau. Jujur kami nyanyikan ini Tuhan. Kami akan setia. Kami akan melakukan setiap perintah-perintah-Mu. Terima kasih untuk firman ini bagi kami. Segera lagi katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap mengasihi Engkau, Yesus.
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Bapa, terima kasih anugerah-Mu sungguh luar biasa. Apa yang sudah Engkau berikan kepada hamba-Mu untuk hamba-Mu sampaikan. Lebih lanjut Roh Kudus, bantu kami untuk kami kembali mencerna, memahami betapa Bapak mengasihi kami. Bapak rindu memberkati kami. Oleh sebab itu, biar kami tangkap maksud tujuan Bapak ini dengan cara kami senantiasa mengasihi Engkau, melakukan apa yang Kau perintahkan dengan setulus hati kami. Terima kasih, terima kasih. Minggu ini Tuhan, kami percaya ada berkat Tuhan ada untuk keluarga kami, sekolah anak-anak kami, masa depan keluarga kami dimanapun berada. Tuhan juga tetap kami yakin dan percaya Tuhan akan tolong semuanya. Bapa, apapun yang umat-Mu sudah tabur, korbankan untuk Tuhan dan pekerjaan-Mu, Tuhan akan kembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih, kalaupun di antara kami ada yang sakit, kami tetap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur Tuhan mampu menyembuhkan semuanya. Kalaupun ada yang susah, tetap hibur mereka. Roh Kudus bantu mereka untuk kembali mempercayai, mengingat segala kebenaran-Mu, sehingga mereka boleh dikuatkan, dimampukan untuk bangkit, sehingga mereka boleh berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan dan firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau ada umat-Mu yang harus bepergian ke luar kota, kami percaya penyertaan Tuhan. Allah Immanuel menjaga kami. Tetap kami mematuhi apa yang pemerintah sudah canangkan. Oleh sebab itu Bapa, buat kami disiplin dalam hal itu. Dan penjagaan-Mu tetap lebih daripada apapun. Penyertaan-Mu tetap lebih dari apapun. Oleh sebab itu kami mohon bimbingan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih, dan terima kasih. Ini kami Bapak, kami yakin dan percaya ada berkat Sabat, berkat luar biasa yang Kau berikan kepada kami yang sudah beribadah pada minggu ini. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, yakin dan percayalah, jikalau sebentar engkau pulang ke rumah engkau masing-masing, ke keluargamu, bertemu dengan saudaramu, dan yang lainnya, yakin Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau semua. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, limpah memberkati engkau semua pada minggu ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, jemput kita semua bersatu dengan Tuhan di sorga selama-lamanya. Terimalah segala berkat Sabat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.